Mari kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca umul Quran. Al-Fatihah. Kami juga atas waktu dan tempat kami persilakan. Ini Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti Kepala Bagian Hukum Pemda yang mewakili. Saya mohon izin langsung saja nih Pak untuk menyingkat waktu. Tidak banyak, sedikit saja, nanti yang penting panjenengan sama ulangan judi. Sebelum saya nanti membahas yang ngetren sekarang judi online, sekarang panjenengan semua tahu apa sih itu judi. Nah ini saya kupas saja. Judi itu adalah permainan dengan menggunakan taruhan. Ya, kalau tidak taruhan bukan judi. Ini saja tanpa dikasih uang itu bukan namanya judi. Kalau di pos kampling mau flying cat bermain kartu monggo, nah, silakan, tapi jangan dikasih taruhan. Kalau dikasih taruhan itu namanya judi. Paham ya? Nah, sekali lagi saya mohon kalau bisa boleh bermain apapun, tapi jangan sekali-kali dikasih taruhan. Panjenengan tidak akan tahu. Kenal saya sebagian belum. Saya sekitar 2012 saya pernah jadi kanit reskim di Polsek Aku, kurang lebih 4 tahun. Dan saat itu mohon maaf, mungkin saya kenceng ya, setiap judi mesti ketangkep daerah Kauman, terus mana itu jadi Sari ya. Itu ya setelah saya buka judi. Nah, sekarang uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di atas tadi dengan online, judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di atas tadi dengan kecanggihan zaman sekarang, apalagi ada HP, ya, ada HP, ini kesempatan untuk main judi banyak. Tapi rekan-rekan jangan sekali-kali coba main judi online, karena semua nomor di HP yang digunakan untuk judi online aksesnya semua sudah masuk Siberpolda. Kalau tidak percaya, kalau mau dibuktikan monggo. Tiba-tiba ada Polda datang, mesti ditangkap. Dan di sana titik koordinat orang yang main judi online di mana sudah tahu. Kalau sekali lagi tidak percaya, silakan dibuktikan. Kalau pengen masuk penjara, nanti ditangkap Polda, disidangkan Surabaya, dihukum di sana. Lanjut Pak. Nah ini terus Pak, turun lagi Pak. Nah terus tanda-tanda ketergantungan judi. Biasanya judi itu asik, terus terobsesi menang. Kalau orang judi biasanya apa yang dilupakan? Paham ya Ibu? Apa yang dilupakan? Satu, mesti makan males, mandi mesti males. Nah itu mesti itu satu paket. Aras-arasan adus, aras-arasan mangan. Terus kadangnya kalau kertu masih sedina sewengi kuat. Lali karo anak, lali karo bojo, bah bojone mangan apa ora karo. Ya. Yang kedua, tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. Padahal ngerti nak judi itu dilarang. Bahwa orang kalau judi itu mesti dilarang, kalau ketangkep mesti dihukum. Tapi kadang-kadang ngapunten dia masyarakat, alah Pak polisi ini karo tak jajali. Kadang-kadang seperti itu, apalagi Minsawu di daerah Kabo itu kalau ada orang punya hajat mesti rawami. Nah ini stigma di masyarakat begini, orang nak khusus hajat gak apa-apa, sebenarnya gak boleh. Siapa yang mengizinkan?
Sampai izin Pak Kapolsek itu gak berani izinkan orang main. Pak Kapolsek berani izinkan, besok mesti pindah. Nah, namanya judi, pokoknya itu tadi bermain menggunakan taruhan. Nah, apapun mau itu punya hajat atau tidak, nanti kalau ditangkap mesti ditahan. Ya, lanjut. Kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Kalau sudah kecanduan nggak bisa kontrol. Terus Pak, lanjut. Terus. Nah, yang sekarang lagi ngetren itu judi menggunakan game ya. Saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu mengingatkan anaknya. Biasanya di game HP itu ada tiba-tiba muncul. Itu nggak usah dimasukkan, nggak usah di-download. Kalau sudah masuk itu kita akan ditawari yang enak-enak biasanya. Nah, kalau sudah enak, pangapunten, kita kalau musuh elektronik gak bakalan menang, mesti hancur, gak mungkin gak. Pertama dikasih menang sama mesinnya, memang pertama dikasih menang, tapi lama-lama akan hancur. Di dalam pasal 9 huruf B Permen Kominfo nomor 11 2016 tentang klarifikasi permainan ekstraktif elektronik menyebutkan permainan elektronik yang tidak dapat diklasifikasi apabila konten yang terdapat pada produk merupakan kegiatan judi yang dapat menggunakan uang asli. Lanjut Pak. Nah, sekarang ini kondisi judi online di masyarakat. Dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat ada 168 juta transaksi judi. Taman bayangkan 168 juta transaksi judi di Indonesia itu. Modelnya macam-macam. Dengan akumulasi perputaran dana mencapai 327 triliun sepanjang tahun 2023. Akumulasi putaran dana transaksi judi online 517 triliun sejak tahun 2017. Menurut data PPATK pada 26 Juli 2024 tercatat pemain judi online di Indonesia sebanyak 4 juta orang. Teman bayangkan 4 juta orang se-Indonesia hanya judi online. Pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari pemain dengan total 80.000 orang. Usia di bawah 10 tahun 2%. Ya, biasanya anak kecil itu kan nggak tahu, pokoknya ada yang di HP tetap di-download. Usia 10 sampai 20 tahun sebanyak 11% atau 440.000 orang, 440.000 orang. Usia 21 sampai 30 tahun 13%, 30 sampai 50 tahun 40%, 50 tahun ke atas 34%. Jadi rata-rata yang 30 sampai 50 tahun itu yang paling banyak. Karena rata-rata orang-orang itu yang megang uang, boleh duit iso kuat. Ya, cekelane HP sekarang lagi ngetren, pokoknya cekelane HP, kadang-kadang istri sama suami jejer, gak omong-omongan tapi dolanan HP dewe-dewe. Iya enggak? Itu di tempat saya, kalau di sini saya yakin enggak. Oke, lanjut. Ini psikologi pemain. Dari judi ini pemain itu keinginannya ingin menang, getting money. Kemudian judi online desain dengan animasi dan suara kemenangan serta gambar-gambar yang secara hebat mempengaruhi psikologi pemain. Jadi dibuat memang untuk menarik di HP itu. Jadi seakan-akan yang judi online itu pasti aku menang, oh gampang, pasti menang. Nah, padahal di situ gampang tapi sulit. Ya, lanjut. Nah, ini dampak buruknya. Dampak buruknya kehilangan uang yang bisa mengarah ke kebangkrutan. Tidak ada ceritanya dari zaman dulu kala sampai sekarang wong sugih gara-gara judi. Ada di kampung? Gak ada ya. Gara-gara judi benjut. Ya, gara-gara judi iso pegatan barang. Karena jatai blonjo dijaluk bisa.
Dampak psikologisnya kecanduan yang mengarah pada gangguan mental, bisa-bisa karena sering kalah, stres, depresi. Karena kalah, wis domah BPKB ini digadekno, sertifikatnya dijupuk digadekno, pengennya menang kok kalah, terus akhirnya stres. Ya, makanya ngapunten banyak yang, nah seperti yang diceritakan dari Kabag Hukum kemarin itu, ada salah satu ngapunten dari petugas kita juga karena judi online. Pengennya saya pengen memperbaiki ekonomi, nggak taunya tambah habis. Dampak sosialnya mengabaikan tanggung jawab keluarga. Biasanya nak wis judi, wis nomor 10 bojo itu ya, nomor 10 anak. Yang penting pokoknya, yang penting biasanya orang judi itu nggak punya uang, tapi nak cari uang kok gampang, itu loh. Itu di tempat saya, nggak tahu kalau di sini. Biasanya nggak punya uang, tapi nak dia cari uang, gak pinjaman, kok gampang. Nah itu loh yang jadi masalah. Itu sertifikatnya, sepeda motor yang dimasukkan, kita nggak tahu. Lanjut tuh. Ini pasal yang nanti akan berhubungan judi. Kalau judi biasa itu biasanya 303 KUHP, ancamannya 4 tahun, maksimal 4 tahun, denda maksimal 100 juta. Enteng sebenarnya ya, ala petang tahun nih kok. Ya. Tapi dengan adanya judi online ini akan bertambah menjadi pasal 27 ayat 2 ZO pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, judi online itu double pasalnya. Ya, kalau judi biasa remi, domino, togel itu paling 303. Kalau sudah judi online ditambahi pasal 127. Lanjut, Pak. Nah, ini regulasi dan penanggulannya. Satu, pemutusan akses patroli dengan sistem pengawasan situs internet negatif atau AIS oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika. Ini tugasnya Pak Polisi, baik ini di Polres, Polda maupun Mabes, sudah berusaha semaksimal mungkin situs itu untuk dihilangkan. Tapi pemain-pemain internasional bandar itu juga tidak kalah pinter. Dia pinter buka akses lagi. Yang kedua, pemblokiran rekening yang terindikasi aktivitas judi online. Biasanya kalau sudah terdeteksi misalnya di Kabo, di desa Kabo ada salah satu, Polda mesti tahu ini, oh ini aksesnya kok besar, rekeningnya masuk siapa, biasanya diblokir sama Polda. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian tetap cari data pendukung yang valid, Polda biasanya langsung masuk, tangkap. Tanpa izin Polres langsung tangkap, bawa ke Polda. Lanjut. Nah, ini mencegah sebelum terjerumus. Stop judi online. Satu, yang jelas jauhi kasino atau situs perjudian online. Kalau kita sudah jauhi kasino, situs online, kita yakin tidak mungkin kita ikut judi online. Ya, yakin ya, karena kita nggak dolanan online, mosok arep judi online, kan nggak mungkin. Mau titip urusannya sing titip. Yang kedua, hati-hati terhadap promosi judi online yang menjebak. Tadi sudah saya utarakan, biasanya judi online itu menggiurkan, menyenangkan. Jadi seakan-akan kalau sudah dolanan HP, apalagi ekonominya lagi seret, anaknya jalur SPP, anaknya jalur sepeda motor anyar, bingung gitarnya. Gila utangan angel, maksudnya dengan judi online biar cepat. Nah itu salah satu tantangan yang menggiurkan. Yang ketiga, jangan asal klik tautan atau konten berbentuk game slot atau bentuk judi online-nya. Sekali lagi tadi saya utarakan, jangan asal klik. Cuma biarkan saja, oh gak penting gak usah. Biarkan saja, gak penting gak usah. Yang keempat, jangan install aplikasi judi di semua perangkatmu. Tadi sudah diutarakan, ojo pisan-pisan jajal menginstal, biarkan saja, hilangkan. Jangan coba-coba, nanti tidak coba-coba, yang rugi bukan orang lain, tapi yang punya HP sendiri, yang melakukan sendiri. Yang keempat, jangan ambil pinjaman judi online. Ini biasanya roto-roto pinjaman itu kan enak ya kalau di online. Itu memang tidak ada konsekuensinya sampean utang, hanya KTP, hanya
identitas lain, sampai dikasih pinjaman. Kadang-kadang KTP orang lain, ya dengan yang tidak tahu apa-apa langsung ditagih. Itu banyak, makanya hati-hati dengan KTP. Ya, sana tidak nagih, tapi biasanya, misalnya saya utang judi online, uang online. Saya tidak nagih, tapi teman-teman saya yang kontak-kontak dengan saya, ini biasanya diberitahu supaya saya malu. Nah, kalau biasanya usaha bisnis atau yang lainnya, koncone ngerti duit utang kan mesti malu. Makanya saya berharap, nah iso jangan hutang online, mending lebih baik hutang BRI atau hutang Pak Lurah. Pak, nilai uang, ada uang anu ya Pak Lurah. Ya, itu saja. Dan selanjutnya, hindari bersosialisasi dengan lingkungan atau teman yang mempengaruhi untuk judi. Nanti konco-konco saya ngejak judi, gak usah dikedai. Saya enak-enak. Ini saya ada cerita ini, fakta. Tidak saya sebutkan namanya. Tetangga istri saya di pelosok. Katanya rekeningnya ratusan juta. Istri saya sempat tergiur. Wah, kok enak ya kok nggak duit. Rekening ono 700, 800. Ya penak menurutmu, saya bilang gitu, tapi gak tahu itu uangnya siapa. Orang ceritane wong judi itu duit ratusan juta. Saya sing gak tahu mulai awan bengi duit pas entek ulangnya entek duit. Ya, tapi alhamdulillah yang penting keluarga saya sehat. Rezeki Gusti Allah sing ngatur. Dan rezeki tidak harus uang, sehat itu pun rezeki. Ya, lanjut. Ya, ini penutup. Nanti Pak anggota dewan Kak Umar saya penutup, judi online merupakan fenomena yang perlu disikapi dan dengan bijak oleh semua lapisan masyarakat dengan memahami bahaya dan pedoman pada ajaran agama. Kita dapat menghindari keterlibatan dalam judi online dan membantu mereka yang telah terjerat untuk bertobat. Kita bantu rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang terlanjur, kita kasih masukan. Tidak ada ceritanya sekali lagi wong judi dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang jadi kaya. Ya, barangkali sebelum saya tutup saya kasih buka pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Monggo silakan. Dari Ibu-ibu, oh Bapak, monggo Bapak. Monggo Bapak, namanya siapa Bapak? Ya, terima kasih. Oh iya, saya katakan ganteng nih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, kesempatan yang disampaikan oleh Pak Yanto untuk bertanya atau mungkin memberikan masukan. Nama saya Asyadu, tempat tinggal di Desa Kabuh RT 1 RW 1 dekat dengan Balai Desa Bapak. Sesuai dengan tema pencegahan dan penanggulangan perjudian, namanya judi itu larangan, baik dalam agama maupun undang-undang kriminal, sehingga jelas larangan. Namun demikian tidak sedikit juga orang yang terlibat dalam perjudian. Untuk itu kami secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Yanto yang tadi disampaikan pernah menjabat di Polsek Kabuh, tidak peduli siapapun, pokoknya ketok judi ditangkap. Ini apresiasi terhadap Pak Yanto. Itu baru polisi. Itu baru polisi. Dan insya Allah seluruh masyarakat akan mendukung itu seperti itu. Saya nggak senang mau pelaku saja. Itu Pak Yanto ya. Iya. Untuk itu saya selaku tokoh masyarakat yang ditokohkan, bukan yang ditokohkan masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yanto. Moga-moga komisi yang bagian ngono seperti Pak Yanto lagi tuntas nanti. Terus yang kedua, masalah judi online, Pak Yanto, mohon maaf. Judi online itu kan menggunakan IT Pak ya, jadi apa namanya,
menggunakan IP itu. Kemudian kreatif saya, kekritisan saya muncul, naluri kekritisan saya muncul, entah ini benar apa salah, demikian. Namanya online IT itu menurut saya kan lebih mudah ditangkap daripada yang judi dadu online sebagainya. Wong pelaku judi itu ojo kok Pak Polisi, Gusti Allah orang yeah. Cuma demikian Pak Yanto, kalau polisi itu kan pelakuannya hukumannya langsung. Allah itu kan ngenteni mati nih dhisik, itu butuh tingkat keimanan yang tinggi. Kalau tingkat keimanannya tinggi, maka karena takut dosa nanti dihukum dengan Allah, dia takut. Tapi kalau polisi kan langsung dihukum, merasakan. Sehingga dengan demikian polisi kayak Pak Yanto beres sih. Nah, untuk online, kembali kepada judi online tadi, naluri kekritisan saya muncul demikian Pak. Namanya judi online itu kan menggunakan ID, sehingga proses penangkapannya mestinya lebih mudah. Sak pinter-pinter aku pinter IT, kan negara ini kan ya juga punya IT seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa itu sulit untuk ditangkap? Maka saya memberikan apresiasi lagi kepada Mas Yon. Saya tahu menyatakan suaranya lantang di DPR itu pada akhir-akhir ini membahas masalah judi online. Ini saya lihat di jenis statusnya Mas Yon itu, wah saya bangga sekali itu. Jadi untuk judi online pemberantasannya insya Allah kalau serius, katakan seperti Mas Yon selaku anggota Dewan seperti itu dan kemudian diikuti oleh anggota Dewan seluruhnya, saya punya keyakinan tuntas online, judi online. Karena apa? Menggunakan IT, naluri saya seperti itu. Kan penak ngikuti wong jeneng IT ya, dideteksikan bisa turut. Itu naluri kekritisan liar saya. Barangkali mungkin itu salah juga enggak tahu karena saya enggak ahmad dengan IT. Pemikiran liar saya itu seperti itu. Jadi pertanyaan saya untuk judi online, kenapa kok sulit untuk dituntaskan? Padahal menurut saya pribadi gampang itu karena menggunakan IT. Itulah yang dapat kami sampaikan, barangkali ada kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Azhadu. Matur nuwun Pak Azhadu, masukannya juga terima kasih. Saya disanggung oleh kepala saya tadi kecil. Jadi nanti apa yang panjenengan sampaikan akan saya sampaikan pada pimpinan saya. Ya. Mudah-mudahan kita semua berharap judi online terutama ini habis. Tapi saya yakin namanya judi nggak mungkin habis. Karena itu tadi, manusianya kita sudah punya siber, tapi yang judi juga bukan orang yang tidak. Nah itu tadi, sana juga luwes canggih. Kita sudah hapus situsnya, muncul lagi dan muncul lagi. Tapi sekali lagi terima kasih masukannya. Nanti saya sampaikan pada pimpinan saya apa yang jadi undang-undang jenengan. Oke, barangkali ada lagi dari Ibu. Cukup? Cukup Pak, menang wis nang mari. Cukup nggih? Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini minimal panjenengan ngerti. Ya, maksimal ditularkan kepada tonggo kiri kanan, anak-anaknya, teman-teman anaknya, supaya saya sendiri juga punya anak laki-laki. Tiap hari saya wanti-wanti, terutama kalau malam. Saya takut kalau malam ini yang sering terjadi di Jombang, anak yang kecil-kecil ini korban dari pembacokan. Ini saya takut, makanya saya berharap ini sekalian tolong anak-anaknya kalau malam maksimal jam 10 suruh pulang. Karena kejadian ini mesti di atas jam 12. Mesti di atas jam 12. Dan rata-rata anak-anak itu biasanya tongkrongan dulu di kopi, ngopi, marung, rokok, nanti janjian lewat WA. Nah, yang saya khawatirkan anak-anak kita nggak ngerti urusan nih, tiba-tiba jadi salah sasaran. Ya ini yang dikhawatirkan. Makanya saya himbau kepada panjenengan kalau bisa boleh anak laki-laki keluar, tapi kalau bisa jam 9.10 suruh pulang. Karena rawannya di atas jam 1. 99% saya tahunya di Jombang itu kejadian menimpa anak-anak di atas jam 12 ke atas. Makanya Pak Polisi sekarang dibalik.
Biasanya patron ini jam 9 ke atas, sekarang dibalik. Pak polisinya jam 8 jalan-jalan dulu sama istri, nanti jam 12 kita patron. Iya, sekarang karena kita ngikuti perkembangan anak-anak. Kalau kita jam 12 pulang, anak-anak baru naik. Nah, ini banyak kejadian. Alhamdulillah kabur belum pernah. Yang paling banyak itu sering pembacoan. Kadang-kadang yang besar nyuruh anak kecil bacaan niko. Pokoknya sakenai kalau nggak ada yang penting bacok. Nah, yang nyuruh lari, anak itu nanti yang jadi tersangka. Sekali lagi, mudah-mudahan himbauan saya ini nanti diluarkan tonggo anake. Mari kita jaga sama-sama anak kita. Saya sendiri berkali-kali kalau lagi dinas misalnya telepon istri saya, sudah pulang belum? Sudah pulang belum? Kemarin yang terakhir di Bareng kejadian tawuran juga gitu, rata-rata anak-anak kecil. Bahkan saat Bareng lari ke arah Ngoro, di sana geger dengan masyarakat Ngoro. Hari Minggu kemarin kita siaga lari ke Ngoro semua. Alhamdulillah 16 sampai 19 orang diamankan, diperiksa. Rata-rata anak kecil-kecil, anak belum dewasa. Itu ya saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila saya dalam penyampaian ada yang tidak berkenan. Saya hanya manusia, banyak salahnya. Kalau benar itu miliknya Allah semata. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.